Gila. Ini kacamata zaman now guys. Jadi aku tuh kalau lihat di Bali di jalan-jalan banyak banget orang-orang yang pakai kacamata kayak gini. Aku nggak tahu ini cocok apa enggak. Let's see. Anjay. Tapi lucu juga ya. Kayak alien. Oke, hari ini kita punya bintang tamu yang spesial banget. Jadi dia adalah artis senior yang cantik jelita, terus juga baik hati, dan dia adalah inspirasi buat banyak orang karena dia adalah pejuang kanker. Dan aku bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Feby Febiola bentar lagi, karena aku akan dijemput dan kita akan melakukan sesi tanya jawab mengenai how brave and how amazing she is. Oke, let's go. Don juga lagi siap-siap kan Don ikut. Aku nggak bisa jauh dari Don. Semenjak dia kirim surat terakhir kali itu dia nggak deh. Dia bingung. Krik. Yang kirim surat KKL sama papa. Surat-surat manis. Tapi ya gitu deh. Aku sayang banget sama Don. Jadi selalu pengen bersama Don. Dan sekarang kita akan siap-siap untuk pergi. Don nanti bawa makan siang karena Don akan makan siang bareng juga. Apa lagi ya? Udah sih paling itu aja persiapannya. Kita tinggal tunggu dijemput ya guys. Kak Feby apa kabar? Baik. Kak Feby Febiola. Emang dulu namanya ini ya terinspirasi dari biola? Ini pertanyaan yang banyak banget orang tanya. Dan agak jayus ya? Agak jayus. Padahal aku lahirnya bulan Mei. Tapi nama aku Febiola. Oh, iya. Feby. Kirain Februari. Iya, gitu. iya. Suka biola atau gimana gitu. Tapi bagus loh namanya Feby Febiola. Thank you. Ini banget, soalnya kan dulu kan waktu aku kecil kan aku suka nonton kakak. Nggak kecil-kecil banget sih. Kalau ada yang ngomong gitu ke gue tuh gue tuh berasa kayak udah tua gitu loh. Enggak, aku juga udah ini kok. Tua juga kak. Tapi tuan aku. Loh, kenapa sih kan jadi sayang-sayangan gitu? Tua-tuaan. Kak Feby makasih ya udah mau aku ajak nge-vlog nih. Oh iya, sama-sama. Kak Feby udah berapa lama nih tinggal di Bali? Aku sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Tahun ini tahun ke-7. Wah, gimana rasanya tinggal di Bali? Rasanya panas. Iya kan, makanya panas banget ya. Itu alasan aku pakai baju terbuka guys, karena panas. Bukan aku doang tuh yang bilang panas. Iya sih, kadang kalau kita, Tapi kakak nggak pakai baju terbuka kan? Kalau di rumah sih pakai. Kalau kita jalan-jalan kalau ke pantai, gitu. Oh, kalau top enggak. Tidak. Iya. Iya, soalnya tuh kadang-kadang kalau di Bali tuh emang panas ya kak. Anjing lucu banget. Iya. Kok dia di jalanan aja begitu? So Coco ya? cute. Kayaknya campuran gitu deh. Mantan Coco. Mantan Coco. Iya. Inilah kalau di Bali tuh kayaknya anjing lucu lebih menarik daripada cowok ganteng. Langsung tertarik gitu. Enggak, karena umuran kakak udah nggak ke cowok ganteng lagi. Iya, ke anjing. Anjing lucu. Kak, terus selain panas, apalagi yang bikin kakak betah di Bali? Pertama memang waktu itu kan pengen keluar dari Jakarta karena udah nggak betah sama macetnya gitu kan. Terus tadinya kita punya beberapa pilihan tempat yang kita mau pindah, cuma kayaknya Bali itu paling masuk akal gitu ya karena nggak terlalu jauh. Terus juga kita suka banget sama Bali, pantainya juga bagus gitu. Emang pilihan lain selain Bali ada apa tadinya? Bogor, tadinya deket banget. Tangerang deket banget. Iya, tadinya malah sempat mau pindah keluar. Tadinya mau sempat pindah keluar, cuma tidak memungkinkan. Kenapa? Pertama visanya nggak keluar. Oh. Jadi memang kayak Tuhan berkehendaknya kita emang di Bali. Iya, cuma sejauh nyebrang pulau aja, jangan sampai nyebrang negara gitu ya. Betul, kayak Tuhan masih mau saya ada di Indonesia. Oh, kakak kenapa tadi memutuskan pindah ke Bali sih? Tadi kan alasannya kenapa Bali. Sekarang kenapa memutuskan? Tadi karena macet ya? Udah dijawab. Macet doang. Ya macet sama pengen ganti suasana. Jadi memang dulu tuh
ini sih udah pernah aku ceritain juga sih di vlog-vlog teman-teman yang lain gitu. Jadi awal pindah Bali itu karena kan aku married dengan Frankie itu tahun 2016 ya kan. Terus waktu kita menikah itu memang sangat kontroversial gitu ya, karena pada waktu itu kita berdua second marriage dan kita berdua tuh bercerai karena memang suamiku itu bisa dibilang seorang hamba Tuhan lah gitu kan, pendeta gitu, plus juga penyanyi rohani, pokoknya di bidang kerohanian lah. Jadi gimana ya, perceraian itu kan sesuatu yang tabu ya di firman Tuhan gitu, di firman dibilang bahwa tidak boleh bercerai gitu. Jadi ya pada waktu itu kita ngerasa ya kita butuh suasana baru nih gitu, butuh suasana baru untuk keluar dari Jakarta, untuk refresh kita punya hidup gitu ya, karena di Jakarta kayaknya udah sumpek banget. Ya udah akhirnya kita pindah ke Bali. Jadi ya setengah escape sih, melarikan diri, setengah kabur. Iya, tapi kalau menurut aku sih itu emang yang terbaik sih. Soalnya kalau diri kita terendam terlalu lama dalam lautan toksik, kitanya pasti akan menderita dan kitanya sendiri akan jatuh ke dalam toksik itu ya kan. Kita harus keluar dari toksik itu dan kita harus bebas. Terus kita lanjut nih ya. Kak Feby jadi setelah tinggal di Bali 7 tahun, Kak Feby betah di sini? Betah sih. Terus akan selamanya di sini atau kedepannya belum tahu? Belum tahu, karena kalau saya pribadi sih pengennya tinggalnya di sini, base-nya di Bali. Tapi ya nggak tahu, tergantung Tuhan mau taruhnya di mana ya. Kalau keinginan pribadi sih mau tinggal di Bali. Ya. Enaknya di sini. Kamu gimana tinggal di Bali? Aku sih ikut keluarga aja, soalnya kan sekarang nyamannya Barak mungkin sekolah di sini ya. Jadi mungkin di Bali sementara gitu. Cuma nggak tahu juga ke depannya kalau balik lagi ke Jakarta atau nggak tahu, mungkin tinggal di Amerika, Amerini, Ame Johan. Tergantung lah. Ya tergantung ya, kita lihat nanti ya. Tapi Kak Feby nih sekarang gimana keadaannya, sehat? Sehat. Puji Tuhan aku sehat. Kan kemarin sempat ini ya, yang luar biasa dari Kak Feby itu adalah sebagai pejuang cancer, ya kan? Yeah. Nah itu kan ngelewatin prosesnya kan nggak gampang ya Kak. Waktu itu kapan sih Kak waktu kena cancer ini? Tahun berapa? Aku didiagnosa itu tahun 2020. Hai Don mau diwawancara? Sini yuk. Don. Senyum. Dia minta digodain. Sini. Tahun 2020, terus itu bulan, aku inget banget tuh kayak 3 hari setelah ulang tahun aku. Jadi kayak akhir Mei. Ya. Terus around akhir Mei, aku dioperasi awal Juni. Lanjut ya, kakak waktu pas tahu itu pas 3 hari setelah ulang tahun itu sama loh kayak waktu aku tahu aku kena kasus ditipu itu aku kayak baru berapa hari aku masih di rumah sakit, baru habis lahiran Don, lagi happy-happynya, terus aku tahu berita aku kena inilah dibohongin ya. Gitu, itu rasanya nggak enak banget sih, dari happy tiba-tiba langsung down gitu. Tapi kakak waktu itu pas tahu 3 hari setelah itu, sebelumnya pasti udah ada gejala-gejala dong? Iya, jadi memang gejalanya apa? Jadi gara-gara waktu itu kan ingat gak sih 2020 itu kan kita pandemi ya, lockdown. Nah jadi aku tuh sebetulnya kayak udah kayak ada feeling kayak ada sesuatu di perut aku gitu kan, kayaknya ini ada yang nggak bener nih. Cuma karena 2019 itu lumayan sibuk kan, lumayan sering keluar kota, jadi biasalah in denial, aku ignore gitu, aku nggak kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi pas waktu lockdown tahun 2020 tuh makin berasa karena kan di rumah aja kan, di rumah aja, terus kayak aku kayak ngerasa kok kayak tambah nggak enak nih, tambah mual. Aku makan tuh kadang-kadang suka muntah, dan aku tuh nggak kayak gitu kan. Ya udah akhirnya aku cek ke dokter, ternyata di ovarium ovarium aku yang sebelah kan indung telur aku yang sebelah kanan itu ada tumor besar gitu.
Dan waktu dibilang itu ada tumor besar, aku takut nih, ini apa ya gitu. Terus dicek, ternyata memang itu tumor ganas dan harus di-remove, harus diangkat semua. Dan abis itu aku harus kemoterapi untuk mencegah supaya si sel kankernya jangan kembali lagi gitu. Tapi Kak, kalau flashback ke waktu itu tuh, kalau ada tumor itu apa? Karena stres kah, atau karena pola hidup, atau karena keturunan? Jadi kalau aku konsultasi ke dokter ya, karena yang bisa menjawab itu kan cuma dokter. Iya. Kalau dokter bilang sih sebenarnya kalau cancer itu tidak ada yang tahu penyebabnya apa. Jadi kalau di istilah kedokteran sih, aku pernah ikut seminar waktu itu ya, kalau pas aku jadi narasumbernya gitu, dibilang bahwa kanker itu multifaktor. Jadi tidak ada satupun yang bisa memastikan ini kanker gara-gara ini. Yang jelas itu kan akibat keganasan sel, gitu kan. Nah, jadi tidak ada satupun yang bisa memastikan gara-gara apa kanker itu, gitu. Cuma memang aku sekarang menerapkan pola hidup sehat. Jadi aku lebih menjaga pola hidupku dibanding dulu. Kalau dulu kan kita tahu sendiri dong, kalau syuting sampai pagi kan. Makan sembarangan. Karena akses ke makanan sehat kan susah. Iya. Belum lagi tidurnya. Dulu belum ada seragam hijau ya. Oh iya, iya. Gitu. Iya. Seragam hijau yang lewat-lewat di depan. Gitu. Kak, terus prosesnya sendiri Kakak dari akhirnya tahu terus operasi itu berapa lama sampai benar-benar clear sembuh? Kemoterapi selama 6 kali itu jedanya kayak sekitar aku lupa 2 minggu apa 3 minggu, pokoknya 6 bulan lah aku treatment. 6 bulan aku intensif treatment si kemo itu. Nah abis itu sel kankernya dinyatakan bagus ya, hilang gitu ya, maksudnya udah di bawah normal, dan berarti sekarang yang aku lakukan adalah bagaimana pada waktu itu ya, bagaimana memulihkan stamina aku dari kemoterapi, dari efek samping kemoterapi. Iya, karena kemoterapi itu kan dimatikan sel-sel di dalam tubuh ya Kak, sel baik sel nggak baik, dua-duanya dimatikan. Iya, jadi obat kanker itu nggak bisa cuma menghajar sel yang jahat aja. Kadang-kadang yang sel yang baik pun sama dia ikut dimatikan gitu kan. Jadi ya begitu deh. Jadi abis dari kemoterapi, ya aku harus memulihkan lagi nih. Ibaratnya tubuhku tuh kayak medan perang gitu loh. Iya. Jadi ya harus dibangkitkan lagi biar dia bagus lagi gitu kan. Makanya aku abis kemoterapi tuh sangat menjaga kesehatanku sih. Lebih ekstra dibanding sebelumnya gitu. Berarti Kakak benar-benar ngelewatin prosesnya dong, yang rambut rontok segala macem. Iya, sempat botak juga. Iya. Iya, cuma karena waktu itu di Bali dan aku tuh males pakai wig ya, karena panas gitu kan. Jadi go bald aja. Iya, go bald aja. Botak saja. Botak aja. So everyone can see my scalp. Kak, tapi kan proses ini 6 bulan nggak mudah nih, berat nih pastinya kan yang telah Kakak lewatin. Apa yang paling bikin Kakak kuat? Karena kita harus kuat, Jess. Diri sendiri. Karena nggak ada pilihan lain. Orang bilang kan sama aku, orang kalau bertanya kenapa sih kok kuat? Ya gue nggak ada pilihan, gue harus kuat. Iya, saya nggak ada pilihan lain, saya harus kuat karena memang itu yang memang waktu divonis sakit, divonis kanker, kemoterapi, operasi, semuanya itu siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Iya, nggak ada yang mau. Tapi kalau misalkan kita memilih jalan A gitu kan, kita bisa bilang kuat nggak ya, kuat nggak? Ini nggak mau kita harus kuat. Jadi kuat itu hanyalah satu-satunya pilihan yang harus aku jalanin gitu. Jadi ya harus kuat. Tapi ada pelarian nggak? Misalnya kalau ngadu itu lebih ke mana? Lebih ke tulis surat, ngadu ke keluarga, ngadu ke suami, atau ngadu ke mana tuh Kakak? Atau ngadu ke... Bukan ngadu sih, mungkin lebih ke apa ya, kayak pada waktu itu memang aku tuh ngerasa bahwa gak ada kekuatan yang lebih besar dibanding kekuatannya Tuhan gitu. Iya, Jadi pada waktu itu tuh aku ngerasa bahwa karena aku udah
waduh ini kayaknya aku nggak sanggup nih, ini sesuatu yang aku nggak pernah bayangin sebelumnya akan ada di posisi itu. Siapa yang bisa ngebayangin kalau kita bakal kena kanker suatu hari kan? Iya. Jadi ya waktu itu saya coba bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu nih apa yang aku hadapi di depan. Cuma kalaupun waktu itu mikirnya waktu divonis, mikirnya pasti